Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini kita kembali berjumpa di dalam CK7 Online Bible Study. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-24. Nah, sebelum kita belajar, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mengerti pembelajaran malam ini. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Ora basyanda bakara basyanda. Ora basyanda bakara bayana masikara bayana masyanda. Hallelujah Jesus. Thank you Lord Jesus. Ya la basyanda bakara bayana masyira bakara bayana masyanda. Hallelujah, hallelujah. Rabasyanda bakara. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat pertolonganmu Tuhan. Oh haleluya. Shikarabaya namaya namaya namaya. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman-Mu penuntun Kau hidup kami. di tengah Firman-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. memenuhi setiap Oh, kami. tuntunlah Yesus, kami Tuhan. Tuntunlah kami dengan firman-Mu yang ajaib. Oh, ajaib, ajaib firman-Mu Tuhan. Terima kasih. hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Ya Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah
Datanglah kemuliaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu datang atas kami. Oh Rabashanda Rabakara Rabayana Masih. Oh lawat kami malam ini Tuhan. Oh Ribiana Masyanda Rabayana Rabayana. Haleluya. Oh terima kasih. Bapa yang baik, terima kasih malam ini kami masih boleh ada waktu untuk belajar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu berikanlah hikmat-Mu atas kami semua yang ada mendengarkan Bible Study malam hari ini. Dimanapun kami berada di rumah-rumah, Tuhan melawat kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi di surga, kami berdoa. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, mari kita lanjutkan ya Bapak Ibu di Keluaran pasal yang ke-24. Nah, di situ kita akan belajar ada dua hal ya. Yang pertama adalah upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel ya. Kita akan baca dulu ayatnya. Di ayat pertama, Keluaran pasal 24 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu, dan ke-12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya lah ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnya lah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dan dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah memberikan hukum dan berbagai peraturan, ya, maka Allah akan mengikat perjanjian dengan Israel dalam suatu upacara untuk meneguhkan perjanjian itu. Nah, Tuhan perintahkan Musa, Harun, Hur, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua orang Israel. Nah, siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang ada di struktur pelayanan dan kepemimpinan di tengah-tengah Israel pada waktu itu. Nah, mereka disuruh untuk datang menyembah Dia
tetapi hanya Musa yang diizinkan mendekat kepada Tuhan. Ya, nah Musa menuliskan perintah Tuhan itu, lalu dia membacakannya dan umat Israel mendengar dan mereka meresponi. Meresponnya dengan apa? Mereka berjanji untuk mematuhinya. Nah, dikatakan tadi ayat firman Tuhan bahwa mereka mengatakan segala firman yang kami dengarkan ini kami akan lakukan. Ya, jadi orang Israel sudah berjanji. Nah, perjanjian ini adalah janji bahwa Israel kalau dia mau menerima Allah yang akan memerintah dalam hidup mereka dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, maka Allah akan menjadi Allah mereka dan menjadi pelindung mereka, dan mereka akan menjadi umatnya yang kudus. Jadi sebelum mereka berjanji, ya, Tuhan mau sungguh-sungguh orang Israel ini punya satu ikatan, ya, karena itu akan dimateraikan ikatan perjanjian itu. Nah, di pasal 24 ini Musa mau meratifikasi atau mengesahkan kembali, ya, perjanjian itu dengan mendirikan mezbah, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan bagi Tuhan, ya. Nah, Musa mengambil apa di situ? Dikatakan waktu dia mendirikan mezbah, dia mengambil darah hewan korban dan menyiramkannya ke atas mezbah itu dan memercikkan darah ke atas umat dan serta menyatakan, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Nah, sampai di poin ini Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa kalau kita mau Tuhan itu memerintah di dalam kehidupan kita, pada waktu itu Allah mau orang Israel mengakui dia, ya, mengakui dia dan mau taat kepada dia. Maka hal ini disahkan dengan sebuah perjanjian, dan perjanjian ini nggak main-main, ini perjanjian darah, ya, dengan Tuhan. Karena itu darah perjanjian ini adalah sebuah materai, ya, dalam perjanjian itu. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya perjanjian itu, materai itu adalah untuk memelihara ikatan hubungan Tuhan dengan orang Israel. Jadi kalau kita juga sebagai orang yang percaya, ya, dalam zaman ini kita percaya kepada Kristus, Kristus yang sudah mencurahkan darahnya buat kita, itu pun satu perjanjian bahwa kita mau nggak setia kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, kita percaya, ya. Nah, darah adalah tanda penyucian dan pengampunan. Nah, dengan adanya penyucian dan pengampunan ini, maka kita didamaikan dengan Allah. Nah, dalam perjanjian baru Bapak Ibu, nah, perjanjian ini terwujud di kayu salib waktu Yesus Kristus menyurahkan darahnya buat kita. Ya, darah itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Nah, percikan darah itu berbicara apa? Bahwa percikan darah itu berbicara tuntutan akan ketaatan dan iman dari kita, umatnya Tuhan. Karena itu kalau kita sudah punya perjanjian ini, kita harus setia, ya. Nah, Musa waktu dia naik ke atas Gunung Sinai, dia menerima 2 loh waktu itu selama 40 hari 40 malam, ya. Nah, setelah Israel itu masuk dalam perjanjian darah dengan Allah, ada hal yang berikutnya yang Tuhan inginkan, ya. Apa itu? Tuhan ingin tinggal di antara umatnya, ya. Nah, karena itu dia perlu sebuah perjanjian ini. Tuhan itu kalau berjanji dia pasti tepati. Nah, pertanyaannya adalah kepada kita. Apakah kita kalau sudah janji sama Tuhan, kita juga mau setia dengan perjanjian kita. Nah, demikian pula Allah di dalam Kristus Yesus, ya, yang sudah melakukan perjanjian kita juga dengan Kristus. Waktu kita pertama kali bertobat, kita janji kita mau setia sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, ayo ingat perjanjian ini. Perjanjian darah ini gak main-main. Ketika Tuhan,
ya mengadakan perjanjian dengan kita, apakah kita mau setia kepada Dia? Ya. Nah, Allah di dalam Kristus itu, ya, kalau sekarang ini Allah itu berdiam di dalam hidup kita. Dan Alkitab katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu, sadarkah kita hari-hari ini bahwa darah perjanjian kita dengan Tuhan di dalam Kristus, Allah itu berdiam di dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Dan dikatakan di situ bahwa kita bukan milik kita lagi, tapi kita ini, hidup kita ini sudah miliknya Tuhan. Pertanyaannya, apakah hidup kita hari-hari ini sudah kita persembahkan buat Tuhan? Apakah kita mau hidup seenaknya? Gak bisa, karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dan karena itu Bapak Ibu, hari ini jangan ikuti orang Israel. Orang Israel tidak jaga perjanjiannya dengan Tuhan waktu di Sinai. Tetapi kita lihat Allah itu tetap setia. Bahkan Ia sempat menahan murkanya dan menggenapi perjanjiannya. Jadi mari kita ikuti sifat-sifat Allah ini. Kalau kita ini sudah jadi anak Allah, kita harusnya punya sifat kesetiaan itu. Seperti Allah kita setia. Mazmur 78 ayat 37 bilang bahwa orang Israel itu hati mereka tidak tetap pada Dia. Dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Nah, malam ini, yuk kita semua, dimanapun kita berada, mari kita berjanji kembali mungkin malam hari ini. Kalau kita mungkin selama ini ada nggak setia sama Tuhan, mari kembali perjanjian ini kita ingat. Waktu kita pertama kali dijamah oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan kita diubahkan dalam kehidupan yang baru. Mari kita ingat janji itu, dan kita kembali setia kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita renungkan firman ini, dan masing-masing saya ajak kita berdoa. Di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, kita tundukkan kepala kita berdoa. Korabashanda bakaralabayana masyanda. Bapak, aku berdoa untuk setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, di rumah-rumah maupun dimanapun kami berada. Malam ini Tuhan, mari melalui firman ini Engkau jamah hati kami. Engkau ingatkan kami akan perjanjian kami dengan Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang sudah menebus setiap dosa kami. Dan Engkau sudah membeli kami dengan darah Kristus yang mahal itu. Karena itu kami malam ini Tuhan, kalau kami mulai ada yang menyimpang, kami nggak setia, kami melanggar perintah Tuhan, biarlah malam hari ini kami mau kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku berdoa biar anak-anak-Mu semua malam ini, kami semua diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya Kau curahkan berkat yang terbaik buat kami semua malam hari ini Bapa. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.